Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Hamid Asyauqi. Saya akan menjelaskan pemanfaatan IoT di bidang pertanian. Di sini saya mengambil dari Revolusi Hijau 4.0, cara mengoptimalkan IoT-nya di bidang pertanian. Oke, kita slide selanjutnya. Di slide 2, kita akan melihat ada latar belakang. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam kebutuhan pangan manusia. Namun proses pertanian masih banyak yang harus dilakukan agar agar tidak tidak melulu secara manual, bisa secara otomatis dan dan dengan memanfaatkan perkembangan IoT salah satunya bisa membantu salah satunya para petani. Oke, selanjutnya. Di mana ini ada pendahuluan tantangan dari pertanian modern dan solusinya. Di mana yang satu ada kebutuhan pangan yang meningkat, populasi semakin bertambah, apalagi di dunia, yaitu menuntut untuk memproduksi lebih banyak dan juga baguslah, lebih efisien. Tantangan dari petani tradisional, misal perubahan iklim dan cuacanya itu tidak menentu nih. Nah, yang kedua ada kelengkapan sumber dayanya, kadang sumber dayanya itu tidak melulu tersedia, kadang langka gitu. Nah, ketergantungan. Nah, yang keempat itu ketergantungannya terhadap tenaga kerjanya. IoT sebagai evolusi membawa pertanian di era digital. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya pakai adalah metode penelitian berbasis literatur atau studi pustaka. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada mengumpulkan data, yang kedua ada menganalisis cara penerapan IoT-nya, dan yang ketiga ada menyusun dan cara menyimpulkan IoT-nya. Oke, next. Apa itu IoT? Nah, IoT itu adalah Internet of Things, itu kepanjangannya, yaitu di mana konsep perangkat fisik dapat saling berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet tanpa campur tangan manusia secara tidak langsung. IoT itu terdiri dari beberapa perangkat. Harus ada sensornya, koneksi internet, dan juga database-nya. Kalau misalnya tidak ada salah satu, itu tidak akan bisa jalan. Jadi harus ada lengkap. Oke, next. Tujuan pemanfaatan IoT adalah yang satu ada untuk meningkatkan efisien dan juga menghemat waktu dan tenaga kerja para petani. Nah, yang pertama ini yaitu kan IoT otomatis. Jadi bisa dimonitor lewat HP tanpa mengeluarkan tenaga lebih lah, bisa capek gitu. Yang kedua ada meminimalisir resiko gagal panen. Kan IoT itu kan ada misalnya ada deteksinya atau sensornya. Jadi kalau itu kan bisa mendeteksi ya. Jadi nggak terlalu melulu bisa gagal gitu kan, kadang kalau faktor manusia kadang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kadang dari mananya gitu. Kan kalau otomatis kan bisa lebih lancar. Mengintegrasi IoT, sensor dan konektivitasnya dan dengan cara memantau. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan mengurangi keborosan. And next. Yang ini adalah bagaimana IoT bekerja dalam sistem pertanian. Yang pertama ada sensor cerdas di tanah, yaitu mengukur pH-nya, di lingkungan memantau suhu. Yang kedua ada konektivitasnya. IoT itu harus ada koneksinya supaya dia bisa dimonitor gitu. Yang ketiga adalah analisisnya, otak dari sistem. Bisa berupa microcontroller, Arduino, atau ESP, VMOS, dan yang lainnya. Aktor otomasi tindakan bisa berupa device-nya atau apalah. Oke, next. Aplikasi IoT. IoT adalah sistem aplikasi IoT. Yang pertama ada sistem irigasinya, penerapannya untuk mengontrol saluran air, ketinggian air, debit, dan lainnya. IoT untuk memonitoring suhu dan kelembapan digunakan pada budidaya jamur, tiram, dan lainnya. Biasa menggunakan perangkat Arduino, DHT22, dan Node MCU, dan lainnya. IoT untuk mendeteksi kesuburan tanah, sensor pH,
Kalau Bapan digunakan data yang dikirim berupa database dan ditampilkan ke user secara real time. Oke, next. Studi kasusnya IoT dalam aksi untuk bisa memonitoring tanah sama kayak yang tadi, bisa juga untuk pelacakan ternak cerdas, bisa memonitoring curah hujan, misalnya kelangkaan tanahnya, dan bisa juga memanajemen hama dan penyakit. Kan biasanya kalau di apalagi di sawah ya, kalau di sawah atau di mana gitu, biasanya kan hama kayak tikus itu kan banyak. Jadi kalau misalnya manusia kan kadang mendeteksinya susah nih. Lebih baik pakai IoT gitu kan, di HP-nya bisa kedetek nih ada tikus nih. Bisa misalnya pakai perangkat apa eh buat gak bisa gitu lah tikus ke sonanya lah. Oke, next. Nah, ini contoh penerapannya. Yang pertama ini sistem irigasi. Nah, yang kedua bisa berupa kelembapan tanah dan lainnya. Ini contoh gambar penerapannya. Yang ketiga, tantangan dan prospek masa depan. Biaya, ya pastilah biaya awalnya pasti mahal karena harus pakai device-nya tersendiri, dan juga harus ada pelatihan. Kalau misalnya gak ada pelatihan asal masang saja tidak mungkin langsung bisa berfungsi. Keamanan datanya, soalnya kalau IoT keamanan datanya kadang eh, apa sih, kadang gimana gitu. Oke, next. Yang ke-13 ada kesimpulan. Kesimpulan, masa depan pertanian ada di tangan kita. IoT bukan hanya teknologi tapi kunci untuk pertanian yang lebih efisien dan juga lebih ramah lingkungan dan juga bagus lah gitu. Membantu petani menghadapi tantangan global dan menjamin ketahanan pangan. Mari bersama-sama membangun revolusi hijau 4.0 untuk dunia yang lebih baik, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. IoT dapat diharapkan menjadi pertanian yang bagus dan modern di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu emang gak terlalu, misalnya IoT itu gak terlalu, bahasa kasarnya jarang dipakai atau kagak. Kan harus ambil contoh ya dari Jepang. Jepang biasanya kan udah otomatis gitu. Indonesia itu perlahan lah gitu bisa lah memanfaatkan IoT. Jadi supaya lebih bagus lah produktivitasnya. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, misalnya penyampaian yang kurang, penjelasannya kadang kurang jelas atau apa, mohon maaf. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.